Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi kita di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik, pertemuan kali ini kita akan membicarakan kebijakan pembangunan. Sebenarnya ada dua hal di sektor pertanian dan sektor kelautan, tetapi saya pagi ini fokus ke pembangunan pertanian dulu. Karena kalau dua sektor saya kira materinya akan terlalu panjang. Begitu ya. Ya, kalau kita bicara pertanian, sektor pertanian ini termasuk sektor yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat kita. Langsung saja, eh, dalam bukunya Joseph Stiglitz saya banyak mengambil rujukan-rujukan dari sana, bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia ini memang mestinya difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk kita. Sektor pertanian ini faktanya sampai saat ini masih menghidupi banyak penduduk kita, terutama di daerah pedesaan. Walaupun memang sektor pertanian sudah banyak terpinggirkan atau ditinggalkan oleh beberapa masyarakat kita begitu. Tetapi faktanya sampai saat ini menjadi sektor yang mayoritas menghidupi masyarakat kita. Eh, Dalam satu paradigma pembangunan pertanian yang ingin saya tekankan tentang pertanian saat ini, memang harusnya eh, kita di dalam melakukan proses pembangunan terutama di sektor pertanian itu harus meletakkan petani sebagai satu subjek, sebagai pelaku, bukan sekedar objek, ya, bukan hanya sekedar semata-mata peserta dalam pencapaian tujuan nasional, tetapi betul-betul sebagai subjek, sehingga kebijakan-kebijakan itu betul-betul melibatkan, mendengar, menyerap aspirasi dari petani. Nah, inti dari upaya pembangunan petani paling tidak menurut Bustanul Arifin ada dua arah yang paling penting, ya. Arah yang paling penting di dalam pembangunan pertanian. Yang pertama adalah pengembangan di kapasitas masyarakatnya. Artinya masyarakat petani itu harus ditingkatkan kapasitas kemampuannya. Yang kedua adalah mempercepat pemberdayaan ekonomi petani. Artinya model-model pembangunan di dalam pertanian itu harus dilakukan dengan pola-pola pemberdayaan yang itu mampu mempercepat proses dari pembangunan pertanian itu sendiri. Nanti kita jabarkan dua inti dari pembangunan pertanian ini. Nah, menurut Samsul Bahari, persoalan pangan ini tidak hanya berkaitan dengan konsumsi sebenarnya dan produksi, tetapi juga soal daya dukung dari sektor pertanian yang komprehensif. Ada empat aspek yang menjadi prasyarat dalam melakukan pembangunan pertanian menurut Samsul Bahari. Yang pertama adalah akses terhadap kepemilikan tanah. Yang kedua adalah akses input dan proses produksi. Yang ketiga adalah akses terhadap informasi dan pasar. Ini yang penting menurut saya. Akses terhadap informasi dan pasar ini biasanya di sektor pertanian itu sangat-sangat terbatas. Yang keempat adalah akses terhadap kebebasan. Kebebasan dalam hal ini petani harus dijamin tidak boleh dibelenggu, baik secara aturan, regulasi, mekanisme pasar itu harus terjamin. Nah, kalau kita melihat visi misi pemerintah terutama di sektor pertanian, memang pemerintah itu sebagai stimulator dan fasilitator. Tetapi dalam mencapai pembangunan strategis terutama di sektor pertanian, paling tidak pemberdayaan atau memberdayakan petani agar menjadi masyarakat yang maju dan itu menjadi satu kebutuhan yang penting, karena kita tahu sendiri petani ini, dunia pertanian ini adalah dunia pertanian yang berhubungan dengan pangan, dan ini tidak mungkin bisa ditinggalkan oleh manusia. Saya skip, saya kira saya langsung melihat pola yang ditawarkan oleh Bustanul Arifin dalam revitalisasi pertanian. Paling tidak ada prosesnya, mulai dari kalau kita ingin ada peningkatan ketahanan pangan, maka harus ada pengembangan agribisnis, kemudian peningkatan kesejahteraan petani. Kalau ada dia ada petani yang lebih sejahtera, kemudian juga ada pengembangan sumber daya perikanan, ada penambahan usaha potensi sumber daya perikanan, sehingga sektor revitalisasi pertanian ini menjadi penting. Dalam hal ini
perikanan itu dilihat oleh Bustanul Arifin sebagai bagian dari pertanian itu sendiri. Ini definisi saya kira nanti bisa dibaca sama saya kira. Nah, ini kebijakan pembangunan pertanian yang baik itu memiliki 3 unsur paling tidak. Pertama adalah food security, yang kedua livelihood security, dan ketiga adalah ecological security. Food security berarti sektor pangan yang aman. Artinya menjamin bahwa kebutuhan pangan itu aman. Livelihood berarti unsur di mana petani itu nyaman dan dia bisa berkembang. Ecological berarti soal lingkungan yang aman juga, terkendali, tidak terjadi kerusakan. Ini 6 hal menurut Stiglitz yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Yang pertama, usaha pengembangan ekonomi lebih fokus kepada sektor yang menghidupi mayoritas itu tadi. Yang kedua, program industrialisasi untuk kepentingan mayoritas. Artinya industrialisasi tidak boleh mengesampingkan mayoritas. Tidak boleh hanya fokus pada kelompok yang istilahnya kelompok-kelompok yang minoritas, pemegang saham tertinggi dan seterusnya. Yang ketiga, pendidikan sebagai syarat utama yang harus dapat dijangkau oleh golongan mayoritas. Artinya petani pun harus dijamin bahwa dia bisa mengakses pendidikan secara baik. Yang keempat, dalam pembangunan pertanian prioritasnya bukan menghasilkan komoditinya, tetapi menciptakan nilai tambah atau value added. Kalau hanya menghasilkan komoditi, kita sudah melakukan proses-proses itu sudah lama. Tetapi misalnya ke value added atau nilai tambahnya, ini yang repot. Contoh misalnya petani bawang merah terutama. Ketika musim panen, dia hanya menjual hasil panen komoditinya saja, tidak bisa menciptakan value added, mengolahnya sehingga memiliki nilai tambah gitu. Itu belum banyak petani-petani kita. Sehingga kebijakan pertanian harus didorong ke situ. Yang kelima, industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani. Wajib hukum. Selain soal berpihak kepada mayoritas, ya arahnya harus ke industrialisasi yang memihak pada petani. Yang selanjutnya, perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah. Artinya mekanisme pasar itu betul-betul dikontrol oleh pemerintah, tidak dilepaskan begitu saja, liar begitu saja. Saya kira ini lanjutan bisa dibaca nanti ya. Mungkin itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi secara lebih santai di grup WA melalui pertanyaan-pertanyaan, melalui data-data, informasi yang berkaitan dengan sektor pertanian dulu. Ya, kalau kita bicara pertanian luas ya, tidak hanya petani padi begitu, tidak hanya soal padi, tetapi bicara pertanian secara utuh. Bahkan perkebunan itu juga sebenarnya kalau di dalam bukunya Bustanul Arifin itu juga masuk di wilayah kebijakan-kebijakan petani begitu. Sehingga kalau Anda lihat di Kementerian Pertanian itu kan bidangnya banyak sekali. Bahkan urusan daging itu kan ada di wilayah Kementerian Pertanian. Sehingga jangan sampai kita nanti secara sempit memaknai pertanian itu sendiri. Kalau bidang kelautan memang ini harus dibicarakan secara khusus. Saya kira saya memberikan stressingnya besok itu. Besok saya akan kirim stressing tentang yang kebijakan kelautan. Tetapi hari ini kita coba fokuskan pada aktivitas pertanian. Ya memang kebutuhan-kebutuhan pokok itu menjadi prioritas perbincangan kita. Beras, kedelai, jagung, gandum itu bisa, tetapi sektor-sektor pertanian yang lain, misalnya sayur mayur, kerang, wortel, bawang merah, bawang putih, garam dan seterusnya, itu juga harus menjadi perhatian kita, karena itu juga menghidupi oleh masyarakat kita yang mayoritas itu tadi. Mungkin itu dulu dari saya, nanti silahkan kita berdiskusi. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.